Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri dengan NIM 2520116 dari kelas PTIK 6D. Di sini saya akan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah jaringan nirkabel. Adapun materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan jaringan nirkabel. Istilah nirkabel adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai media transmisi yang tidak berupa kabel. Jaringan nirkabel adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Pada bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN atau WLAN dan WiFi. Pada tahun 1970-an, Norman Abramson, seorang profesor di University of Hawaii, mengembangkan komputer pertama di dunia jaringan komunikasi menggunakan biaya rendah seperti ham radio dengan bidirectional topologi bintang. Sistem komputer yang terhubung 7 ditempatkan lebih dari 4 pulau untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di pulau tanpa menggunakan saluran telepon. Tak lama kemudian, pada tahun 1980, Ferres melaporkan percobaan penerapan kode satu radio spektrum untuk komunikasi di terminal nirkabel atau IEE Konferensi Telekomunikasi Nasional pada tahun 1984. Perbandingan antara inframerah dan CDMA spektrum untuk komunikasi jaringan informasi kantor nirkabel diterbitkan oleh IEE KV Pahlevan di Jaringan Komputer Symposium yang muncul kemudian dalam IEE Communication Magazine. Pada bulan Mei tahun 1985, upaya Marcus memimpin FCC untuk mengumumkan ISM band eksperimental untuk aplikasi komersial teknologi belakangan, melaporkan percobaan sistem PBX nirkabel kode menggunakan division multiply access. Upaya-upaya ini mendorong kegiatan industri yang signifikan dalam pengembangan dari generasi baru dari jaringan area lokal nirkabel dan diperbarui beberapa lama diskusi di radio portabel dan mobile industri. Generasi pertama dari model data nirkabel dikembangkan pada awal 1980-an oleh operator radio amatir yang sering disebut sebagai radio paket ini. Mereka menambahkan komunikasi data pita suara modem dengan kecepatan data di bawah 9600 bit. Untuk yang sudah ada sistem radio jarak pendek, biasanya dalam 2 meter band amatir, generasi kedua modem nirkabel dikembangkan FCC segera setelah pengumuman di band eksperimental untuk non-militer, penggunaan spektrum penyebaran teknologi. Modem ini
modern ini memiliki kecepatan data yang diberikan atas perintah ratusan. Generasi ketiga modem nirkabel ditujukan untuk kompatibilitas dengan LAN yang ada dengan data tingkat atas. Beberapa perusahaan yang mengembangkan produk-produk generasi ketiga dengan kecepatan data di atas 1 Mbit per second, dan beberapa produk sudah diumumkan oleh waktu pertama IEEE Workshop on Wireless LAN. Adapun jaringan nirkabel dalam bidang sensor atau biasa disebut jaringan sensor nirkabel atau Wireless Sensor Network atau WSN. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam dalam lingkungan fisik untuk mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, suara, tingkat polusi, kelembapan, angin, dan juga sebagainya. Konsep dasar nirkabel akan membahas berbagai bidang, yaitu meliputi yang pertama adalah jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan letak geografisnya. Berdasarkan letak geografisnya, maka jaringan nirkabel dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu WLAN, WWAN, WPAN, WMAN, dan lain-lain. Yang kedua yaitu topologi jaringan nirkabel. Beberapa macam topologi yang umumnya sering diterapkan dalam WLAN atau wireless LAN. Pada dasarnya ada dua macam, yaitu topologi jaringan wireless ad hoc dan topologi infrastruktur yang menggunakan access point. Yang ketiga yaitu frekuensi dan channel. Dalam implementasi WLAN, penggunaan frekuensi dan channel merupakan bagian yang harus diperhatikan. Yang keempat yaitu standarisasi jaringan wireless. Untuk membangun jaringan nirkabel secara optimal, perlu dipelajari tentang standarisasi dari peralatan yang akan digunakan berdasarkan keadaan lapangan dan keadaan pengguna. Yang kelima yaitu gangguan I/O pelemahan sinyal. Dalam jaringan nirkabel terdapat beberapa gangguan sinyal yang ada. Selanjutnya yaitu peralatan atau aksesoris jaringan wireless. Beberapa peralatan dan aksesoris yang sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless. Selanjutnya yaitu pemilihan mode access point. Access point adalah sebuah alat yang paling umum dan sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless, terutama sebagai station dalam jaringan. Yang kedelapan yaitu sistem keamanan untuk jaringan wireless. Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi dalam sistem keamanan jaringan nirkabel. Untuk itu perlu kita ketahui tentang bagaimana implementasi jaringan wireless yang aman, mulai dari enskripsi jaringan wireless, sistem deteksi, sistem pencegahan serangan atau YIPS. Selanjutnya yaitu yang ke-9 yaitu ancaman-ancaman keamanan jaringan wireless.
Bila sistem keamanan jaringan nirkabel tidak diperhatikan, maka akan banyak ancaman yang ada. Yang terakhir yaitu antena jaringan. Antena jaringan sangat baik untuk memperkuat atau memperlebar suatu jaringan wireless. Hal ini akan tergantung dari karakter antena jaringan yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan geografisnya. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan ke dalam bermacam-macam jenis, yaitu WPAN atau disebut juga dengan kepanjangannya Wireless Personal Area Network, dan WLAN kepanjangannya yaitu Wireless Local Area Network, dan yang terakhir dan WMAN yaitu Wireless Metropolitan Area Network, dan WWA dan W1 yaitu Wireless Wide Area Network. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN. Teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon seluler, atau laptop yang berada dalam ruang kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai sekitar 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Data Bluetooth dapat ditransfer menembus dinding, dompet, dan koper. Teknologi Bluetooth dikembangkan oleh Special Interest Group pada tahun 1999. Kelompok ini telah meluncurkan spesifikasi Bluetooth versi 1. Jangkauan komunikasi teknologi ini dapat mencapai radius 30 kaki atau sekitar 30 meter. Sementara itu, jika perangkat yang hendak dihubungkan relatif sangat dekat, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 meter, para pemakai dapat pula memakai sinar inframerah untuk menstandarisasi pengembangan teknologi WPAN. Yang kedua yaitu Wireless Local Area Network atau disebut juga dengan WLAN. WLAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri. Misalnya seperti dalam suatu bangunan perusahaan atau gedung kampus atau di ruang publik seperti bandara. WLAN juga cocok dipakai di kantor-kantor yang bersifat sementara. Tidak memungkinkan para pengguna memasang kabel-kabel tambahan, bukan? WLAN juga dapat diterapkan sebagai pelengkap untuk LAN yang sudah ada. Bagi pengguna baru, bagi para pengguna yang bekerja sebagai karyawan, mereka dapat melakukan tugasnya dari lokasi yang berbeda setiap saat ketika mereka masih berada di lingkungan kantor. WLAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda. Dalam infrastruktur WLAN
stasiun nirkabel atau perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau model eksternal. Tersambung ke titik akses nirkabel atau wireless access point. Titik-titik akses nirkabel itu berfungsi sebagai jabatan atau bridge antara stasiun dan tulang punggung jaringan network backbone yang ada. Dalam WLAN peer-to-peer yang dibangun menurut keperluan beberapa pengguna dalam satu ruang terbatas seperti ruang konferensi dapat membentuk jaringan sementara tanpa menggunakan titik akses jika para pengguna tersebut tidak perlu akses ke sumber daya jaringan. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). Adapun WMAN memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengkabelan. WMAN dapat pula ditambahkan pada jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam hal ini, WMAN dapat dipakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan nirkabel mengalami gangguan. Untuk mentransmisikan data, WMAN dapat memakai gelombang radio ataupun cahaya inframerah. Saat ini, permintaan terhadap jaringan akses secara nirkabel pita lebar semakin meningkat. Meskipun sudah ada bermacam-macam teknologi seperti MMDS atau Multi-Channel Multi-Point Distribution Service dan LMDS Local Multi-Point Distribution Service, kelompok kerja IEE untuk standar akses nirkabel broadband masih mengembangkan spesifikasi untuk menradiasi pengembangan teknologi ini. Yang keempat yaitu Wireless Wide Area Network atau WMAN. Teknologi WWAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung secara luas seperti antar kota atau negara. Biasanya para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Pengguna teknologi WWAN yang sudah diterapkan di Indonesia sampai saat sudah pada 4G dan selanjutnya tidak lama lagi akan mengarah ke jaringan yang lebih baru, yaitu jaringan 5G. Selanjutnya yaitu masuk ke materi topologi jaringan wireless. Bentuk topologi jaringan wireless ada dua, yaitu topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Yang pertama yaitu topologi ad hoc. Topologi ad hoc adalah topologi yang menghubungkan jaringan wireless secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Contohnya seperti jaringan antara komputer dengan komputer lainnya dengan menggunakan media transmisi wireless. Interface yang digunakan adalah wireless card atau USB wireless atau perangkat jaringan untuk end user lainnya. Implementasi topologi ad hoc ini sangat bermanfaat
sangat mudah karena tidak banyak melakukan konfigurasi, hanya membuat jaringan ad hoc sebagai stasiun di salah satu komputer, lalu melakukan konfigurasi IP address. Kekurangan dan kelebihan dari topologi ad hoc yaitu, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, tidak cocok untuk digunakan pada jaringan yang mempunyai banyak komputer. Yang kedua, yaitu kecepatan transmisi akan terbatas pada standar kecepatan wireless code yang terlemah di dalam jaringan. Yang ketiga, yaitu digunakan hanya untuk jarak dekat. Yang keempat, keterbatasan keamanan jaringan wireless yang dapat digunakan. Yang kelima, yaitu sinyal mudah terganggu. Jika ada kekurangan, maka ada kelebihannya. Adapun kelebihan dari topologi ad hoc adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dibangun jaringan ad hoc di mana saja. Yang kedua, konfigurasi jaringan yang mudah. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, tidak menggunakan perangkat tambahan seperti access point sehingga menghemat uang. Selanjutnya yaitu topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur adalah topologi menghubungkan jaringan wireless antara suatu end user ke end user lainnya dengan menggunakan perangkat jaringan tambahan access point. Fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wired network. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Contohnya seperti untuk menghubungkan suatu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Manfaat dan keunggulan penggunaan jaringan nirkabel ini yaitu, karena tanpa kabel tentunya ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan jaringan jenis nirkabel. Di antaranya yaitu praktis. Untuk menggunakan nirkabel kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar dan pastikan juga komputer penerima punya receivernya. Selanjutnya, akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Selanjutnya, mendukung banyak perangkat. Bukan hanya komputer saja, hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti di gedung bukan masalah lagi, bukan? Karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Yang selanjutnya, produktivitas meningkat. Bayangkan jika sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan, tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagi data. Keamanannya, saat ini jaringan nirkabel sudah didukung juga oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Selanjutnya, wireless network adapter. Kalau perangkat ini berada pada sisi klien, setiap klien harus menyediakan minimal satu buah wireless network adapter untuk bisa terkoneksi ke jaringan via Wi-Fi. Semua laptop keluaran baru sudah built-in
dengan perangkat ini. Namun untuk pengguna PC desktop bisa menambahkan perangkat tersebut karena biasanya tidak ada desktop yang dilengkapi wireless adapter. Ada dua macam wireless yang bisa digunakan, yaitu berbentuk slot PCIe dan USB. Wireless router atau wireless access point sama seperti pada jaringan kabel. Kedua perangkat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan router atau switch, hanya saja media yang digunakan adalah wireless. Untuk jaringan rumahan yang tidak terlalu besar, saya rasa cukup bila menggunakan satu perangkat ini saja. Terlebih jika perangkat wireless ini sudah support teknologi band yang terbaru, bisa menjangkau sebagian besar bangunan di sekitar rumah, atau cakupannya itu bisa dikatakan luas. Untuk lokasi bisnis atau perkantoran, saya rasa membutuhkan lebih dari satu perangkat untuk kenyamanan koneksinya. Antena wireless, biasanya wireless router sering memanfaatkan antena untuk menambahkan ruang jangkauannya. Antena ini sifatnya opsional alias dapat dilepas pasang. Kita bisa menggunakannya jika ingin jangkauannya luas. Selain di sisi router, di sisi client juga bisa saja membutuhkan selain di sisi router, di sisi client juga bisa membutuhkan antennas. Fungsinya ketika tidak dapat menjangkau sinyal yang dipancarkan wireless, ketika tidak dapat menjangkau sinyal yang dipancarkan wireless router, dengan bantuan antena wireless adapter bisa menjangkaunya. Selanjutnya yaitu wireless repeater. Sebuah wireless repeater dihubungkan pada wireless router atau wireless access point. Fungsinya adalah untuk menguatkan sinyal yang mula melemah jika berada jangkauan yang jauh dari pusat. Hal ini sangat membantu klien yang kesulitan menjangkau wireless router atau access point. Wi-Fi. Contoh implementasi jaringan wireless yang pertama adalah Wi-Fi. Dilansir dari Cisco, Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat komputer, laptop, ponsel, kamera, dan lainnya untuk berinteraksi dengan internet tanpa memerlukan kabel. Yang selanjutnya, tethering. Fitur berbagi koneksi internet antara perangkat mobile dengan perangkat lain disebut tethering. Tethering adalah contoh implementasi jaringan wireless. Selanjutnya yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah salah satu contoh komunikasi wireless di
mana perangkat komputer ataupun ponsel menggunakan gelombang radio tanpa kabel untuk pertukaran data dalam rentang jarak tertentu. Jaringan seluler. Jaringan seluler adalah contoh implementasi jaringan wireless. Jaringan seluler tidak menggunakan kabel karena mentransmisikan datanya lewat sinyal yang dikirim melalui udara. Hal tersebut memudahkan ponsel yang terhubung ke jaringan seluler. Yang terakhir yaitu siaran televisi dan radio. Contoh implementasi jaringan wireless selanjutnya yaitu siaran televisi dan juga radio. Siaran televisi dan radio tidak memerlukan kabel karena siaran keduanya adalah gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan lewat udara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.